Hei, Eh, sik benake headset sik koyo kontol headset sik. ya, Tes tes tes. yes, Asu kok isin ya, ning ngono jembu. Nah, iki wis masuk iki. masuk. Halo, saudara Dika. Nah, siap. Mantap, lancar. Kowe wis nge-record. Jos. Kok fotoku ora Eh, ono sih? lampu. Tapi aku ora ngerti aku ganteng apa ora no. Alah, mau suara itu ya ora apa-apa. Videoku ono ora? Ora ono. Se Wih. Oh, iki dia. Nah, Nah, mantep. wis ganteng nek ngene. Piye? Seneng aku ndelok kowe duwe kursi kantor larang koyo ngene kursi ini. Iki kursi lesehan kok. Oh, kursi lesehan. Mejamu Iya, lesehan. itu lesehan, Des. Kaya nang wingi sing ora kuwi kok ne. Iki juga padha. Mas ora kowe nggo HP ya. Iki HP. Oh, iki HP. HP. Wek turunan. Ya aku Lah, pindah tempat iki rak ning kamar iki, kamarku sumuk banget kayak tai emang kali wong ya su. kowe nang omah. Lah, do balik cah kosku. Balik Rene nggo corona lah sembelih enggak sih. Semproti sik. Wingi ning Semarang ae. Ning Ngopo? Semarang. Ngopo? COD kaos. Oh, Cuma tak delok kok teke iki jarene social distancing asu jebul padha wae bajingan isih rame wae ra ono bedone Chan. soalnya daerah omahku ngene jarene meh diperlonggar sing Wes yuk. Piye apa iki? Arep model piye? apa meh bahasa Indonesia apa bahasa Jawa aku kok kurang enak bahasa Indonesia kuwi Bahasa Indonesia ya ora apa-apa. Ya enggak apa-apa lah. medok deh bahasa Indonesia kuwi medok Ya enggak apa-apa. semarangan banget Texon, Texon. Ya, iya wis mbok eh record engko gampang dipotong lah. wae Ya yo. Eh, bahasa gimana? Indonesia bahasa Yo. Indonesia aku tahu lucu deh ya wis campur wae Yo. Eh, tapi apa suaraku itu ya. Saudara bisa mendengar suara saya dengan keras dan jelas. oh jelas Oke. mantap Oke, jadi gini. Eh, ini podcast ke 23 ya. ra ono podcast aku wis tak lebokke podcast Oh, ya intinya pada iki episode kali ini tuh iki iki kowe sing interview aku iki yoi. Loh, makanya ini akan jadi podcast yang spesial. siap Ya, kan kita mewawancarai ownernya kan. Nah, owner matamu ya, sok keren eh. nah, biasanya kan di podcast sebelumnya yang jadi PK atau pemandu komunikasi itu kan Dika sendiri. Nah, jadi karena ini episode spesial, jadi Dika yang akan kita tanya-tanyai. Nah, sebat apa nah, gini mas.
sebagai seorang alumni jurusan teknik, terutama teknik geodesi, itu kan identik dengan pembuatan peta dan pengukuran tanah. Kasus serius banget sih. Nah, itu Terus? Kan setelah lulus katanya kan bikin proyek kerja di proyek Bandara Soekarno-Hatta. Salah satu orang yang ikut membangun jalur terbang, apa istilahnya? Landasan terbang di Soekarno-Hatta. Harusnya itu berarti di landasan sana masih ada namanya di Canva ya Mas ya? Oh, itu di aspalnya tak tulis Dika was here. Kan neng sisi. Oh Mas, ceritain Mas, gimana sih itu? Jadi itu berawal dari lulus kuliah Mas. Kita lulus kuliah kan langsung pengen cepet kerja kan. Semangat fresh graduate kita kan bener-bener tinggi kan. Mantap. Kita siap istilahnya kerja di mana saja oke, ya. Tapi kan belum tahu kerja di mana saja itu efeknya seperti apa, iya. Iya. Nah, terus siap ditempatkan di mana saja, akhirnya interview dilalah kok diterima. Itu interview kesekian setelah daftar kerja. Kapan itu diterima, Mas? Bulan November, Desembernya kerja. 2017. Lulus November, interview November akhir, Desember kerja. Mantap. Cepet kan? Nah, ya, karena di situ saya posisinya BU, Mas. Oh, butuh duit. Siap. Sangat nyari duit. Keterima lah di situ kan. Itu beberapa hari di bandara itu kan belum mulai itu proyek. Belum mulai, aku dioper dulu ke PIK, Pantai Indah Kapuk. Wah, ngapain tuh? Bangun kondominium. Pulau. Bangun pulau. Mantap. Keren kan, bangun pulau. Sangar ini. Menang-menang sangar juga. Bangun pulau 3 bulan yang kono, dipanggil lagi ke bandara karena udah jalan. Udah ready, udah siap. Soalnya kan posisiku di situ kan lulusan baru, pengalaman 0. Untuk membuka sebuah proyek, minim pengalaman. Jadi apa-apa yang dibutuhkan, misalnya koordinasi keamanan, itu kan penting banget koordinasi keamanan, koordinasi golek pekerja, itu kan ya aku rak ngerti apa-apa urusan jadi ini aku dipindahkan istilahnya udah dipercaya lah maksudnya sopo aku untuk lulusan anyar orang ngerti apa-apa akhirnya ditarik lagi ketika proyeknya wis jalan di situ 1,5 tahun lah sampai Maret 2019. Terus kalau waktu awal-awal itu berarti langsung jadi surveyor atau jadi apa, Mas? Oh, enggak surveyor, ada surveyor. Di situ jadinya supervisor. Wait. Bahasa kerennya supervisor. Padahal jabatan tinggi. Iya itu bahasa Inggris sih. Hasilnya ya pengawas nek pengawas. Terus kalau soal keamanan tadi itu ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, apalagi tentang warga atau dari sesama rekan kerja. Di situ baru tahu real life dunia kerja, bahwa dunia kerja itu enggak sederhana menpro pada mata kuliah. Tidak segampang manajemen proyek.
Jadi di situ disebutkan Menpro itu mungkin ada rincian dana tidak terduga ya. Iya. Tapi tak perjelas di sini kalau rincian dana tidak terduga itu sebenarnya mungkin uang keamanan, mungkin uang apa gitu. Nah, itu mungkin. Benar. Dan itu tidak akan disebutkan dalam perkuliahan. Tapi ada di dunia nyata, Mas. Di dunia nyata ada. Banyak yang pihak-pihak yang ya apa ya jenisnya di balik layar lah. Oh, jadi dijadikan semacam uang saku lah itu. Bener. Banyak yang berkepentingan di situ. Banyak yang berkepentingan. Yang berkepentingan, dan itu yang paling keren. Sebenarnya kan di bandara itu ngerjain 2 sesi, Mas. Ada 2 sesi. Yang pertama itu dia udah masuk wilayah bandara, jadi wilayah kekuasaan bandara udah dipagar, jadi kita urusannya sama safety bandara aja. Oke. Jadi enggak ada protes, enggak ada komplain dari warga, enggak ada preman, enggak ada ini santai. Nah, begitu yang di dalam ini beres, lanjut sesi selanjutnya yang di luar lah, mulai di luar ini. Mulailah yang namanya konflik-konflik kepentingan tuh di sini. Selamat datang dalam kejamnya dunia kerja, Mas. Dunia kerja. Yang nggak pernah diajarin di kuliah. Memang lah. Coba di UTS, apakah ada soal bagaimana cara menyelesaikan konflik warga yang meminta sekian? Nggak ada. Berarti memang itu masuknya soft skill ya, Mas ya? Benar. Benar, mantap. Nah, habis proyek bandara tuh katanya selesai Maret atau kapan? Maret. Terus Maret 2019. Nah, itu berarti habis itu resign, Mas? Enggak. Habis itu aku karena proyek udah mau kelar, jadi beberapa orang dioper ke proyek yang lain. Nah, aku dioper ke proyek di Bekasi, di Cikarang, untuk buka proyek baru. Mantap. Proyek apa, Mas? Bangun pabrik. Kita soalnya spesialis di pondasi, jadi ini cuma pondasinya aja. Tapi berarti kalau bikin pondasi pinter, Mas ya? Iya. Pondasi rumah tangga, pondasi. Mantap. Oke, siap. Nah, tapi setelah itu nggak lanjut lagi, Mas? Nggak lanjut di proyek lagi? Di situ aku nemu suatu kejenuhan, Mas. Suatu kejenuhan? Oh iya, aku dengar tuh malah katanya resign karena alasan cinta yang patah, Mas. Waduh. Itu gimana itu, Mas? Itu sebelum itu udah ada lah kayak gitu. Terus sebenarnya udah dari dulunya mau resign di proyek yang bandara kelar, mau resign. Cuma kok itu kan menjelang Lebaran, beberapa bulan sebelum Lebaran. Ini THR 1 kali gaji kok eman-eman kalau ditinggal. Oh ya, gitu. Bertahanlah. Sekalian. Resign, siap nyiapin resign sebelum Lebaran. Nah, sampailah. Jadi udah ada rencana-rencana nih. Nah, pas THR keluar, surat resign udah oke, ciao. Dan mengembaralah di dunia yang baru ini. Di dunia. Berarti ada motivasi apa, Mas, di balik itu? Apa karena memang, gara-gara kebanyakan proyek, aku pedot karo yangku, ya? Aduh. Ada alasan lain, Mas? Ya, itu enggak sih. Justru misal
masih lancar-lancar aja, mungkin aku masih kerja Mas, mungkin masih golek duit untuk disegerakan, ya ora. Oh iya. Nah, terus Tapi kan gimana lanjutannya? koyo wah iki udah aku banget ngono lho, maksudnya nek untuk kerja terus seperti ini, karena aku kadang nek kerja gini Mas, sama kayak sekolah. Jadi nek sekolah iku ketika jam pelajaran aku ki selalu ndelok jam pirang menit neh yo iki balik, pirang jam neh yo iki balik. Nah, ketika kerja juga ngono. Iki wis jam piro yo? Oh, ora Balik jam. fokus ya. Ngopo iki? Ana maling ya? Enggak, suara koncoku mlebu. Lanjut. Nah, tekan di mau. Nah, dadi ndelok jam. Kayak ndelok terus kapan balik. Tandane iki aku tuh nyaman. Ora nyaman dengan ini. Podo karo ketika aku sekolah, aku ora nyaman karo sekolah. Podo. Sama. Makane wah, iki aku harus mumpung aku umure ketika waktu itu 23 menjelang 24 masih enom banget lah, masih muda lah sebagai masih manusia. Muda banget. Saatnya banyak mencoba, mumpung belum banyak tanggungan. Gitu. Makanya sekarang masa nyoba ini. Gitu. Oke. Terus berarti ini sekarang nyoba apa? Sekarang ini nyoba bisnis kos-kosan, buka konveksi kecil-kecilan, sama ya bikin ya semacam konten branding, personal branding di medsos. Oh, konten-konten gitu ya. Nah, terus dari situ konten kreator tuh, kalau aku lihat-lihat itu isinya selalu galau-galau, memposisikan diri sebagai seseorang yang selalu disia-siakan oleh kekasih dan hal-hal ambiar lainnya gitu. Itu sebenarnya motivasi dibaliknya itu apa sih Mas? Apa karena pengalaman pribadi atau memang karena ada alasan lain? Karena saya rasa saya cukup ahli membuat kata-kata seperti itu. Enggak, itu konten aja, maksudnya ya. Jadi ketika kita mengatasnamakan itu sebagai konten, orang nggak tahu ini mana yang pengalaman pribadi, mana yang benar-benar konten kan. Nah ini yang perlu dikulik lagi itu pengalaman pribadinya itu gimana? Jadi ketika awal buat konten itu kan awalnya podcast. Awalnya kan aku suka baca buku-buku sing dengan kata-kata romantisme, kata-kata ini gitu. Tak baca, kok ini sepertinya bagus nek dibacain. Dan waktu itu ketika itu bulan awal-awal 2019 lah, itu ada platform namanya podcast belum terlalu booming di Indonesia. Lah, ketika itu aku iseng bacain ini, itu masih proyek itu, masih kerja. Tak bacain, ya 5 episode, 6 episode, habis itu udah nggak tak pegang lagi kan. Karena ya waktu itu sibuk kerjaan juga. Terus setelah resign, setelah kerja, setelah belajar internet marketing, apa-apa medsos dan lain-lain, kok
di Instagram tuh ada yang mention. Dan ternyata yang mention adalah Joko Pinurbo. Wih, mantap langsung dari karya ya. Enggak langsung sih, sebenarnya itu ada orang nge-share puisi Jokpin yang tak bawain, yang tak bacain. Terus sama Jokpin di reshare di Instagram story-nya, dan aku juga ke-tag gitu. Nah, terus kok ternyata ada yang suka gitu ya. Ternyata konten seperti ini ada yang dengerin ternyata. Iya. Terus ada yang suka. Nah, itu masih tak tanggapi, oh ya udahlah, oh ini. Terus tepat besoknya itu nggak tahu kenapa ada yang DM di Twitter. Nanya, Mas, kapan upload lagi podcastnya? Ada yang, maksudnya ternyata nggak cuma seorang gitu, 2 orang. Ya mungkin ada lebih banyak lagi. Pas tak buka statnya gitu-gitu, ternyata pendengarnya lumayan banyak. Nah, terus wah ini tak tekunin nih, gini. Akhirnya aku nyoba bacain puisi, bacain tulisan orang. Terus ini beberapa episode, terus kok aku agak khawatir dengan yang namanya hak cipta kan. Itu kan buku kan ada hak ciptanya di tiap-tiap tulisannya. Nah, suatu saat tak tanyain sama autornya, sama penulisnya. Sama si penulisnya, salah satu penulis bilang kalau hak cipta itu ada di penerbitnya. Dia nggak bisa ngasih. Karena dia bilang gitu, dia istilahnya secara halus nggak ngasih izin, maka konten-kontenku tak take down semua. Ya daripada ntar tak bangun tapi ya kayak calon sarjana, kayak drama Twitter ID gitu kan. Ya kue besar lah, tapi kue pakai konten orang gitu. Ya. Terus akhirnya aku tak nulis. Ini sampai podcast banyaknya. Terus skrip-skripnya tak nulis, bisa jadi. Terus akhirnya tak tulis. Ternyata masih banyak yang Edik. Kritik banget apa sih? Halo. Kritik banget, gembrebek gitu. Ise, aku menunggu. Ise, kayak suara angin ngono kuwi. Suara angin sih ya. Wes. Udan dong. Ora lawangnya tak buka wes. Sumuk deh. Asu panas banget yang gini. Kali wungi. Waduh, di Jakarta ini. Lanjut nih mau tulisan piye? Nah, ternyata sama aja. Terus alhamdulillah saiki listenerku wis 200.000 play dan 10.000 followers Spotify. Alhamdulillah. Itu berarti karya sendiri berarti ya, Mas ya? Tapi nek ditekoi apakah ada uangnya? Ya ada. Ada. Padahal lumayan loh, itu pendengar segitu banyak. Kalau misal di YouTube itu udah dapat gaji itu, bisa dimonetisasi. Kan 10k wis lumayan nek ning YouTube. 10k. Lumayan. Mau akeh banget itu. Cuma kan YouTube udah rame banget. Podcast kan orang terlalu. Iseng anu banget sih kan? Apa? Iseng akeh noise nih, suara gembrebek ini apa sih? Nek aku nganggo laptop mantul rak ya. Eko rak ya suarane rak. Ora nggo headset.
ketawa Eko juga sih. Apa ya? Waduh, lembe wae. Ket mau ora ya? Ora lagi gue. Ya tak DC tak connect ini ya. Ya error. Headsetku basa Cina, jadi aku rak mudeng. Ini langsung direct laptop. Ora nggo Bluetooth. Nggo Bluetooth. Oh, Eh, mungkin berarti ono interferensi kuwi. Mergone kabel kresek-kresek lah iki. Kresek-kresek. Wes ora. Ora ya. Nah, Tapi sumuk deh kali asu. gak tahu tuh suara jopo sih, suara iki. Kresek-kresek iki. Apa wingi ora ya aku karo Mas Anjir. Iya, makane. Ganggu dah. Ya kowe isih krungu suara aku ta? Bisa krungu tapi noise banget ya. Nah, ini mungkin ora mungkin. Padha wae. Nah, wes ora. Ora. Iseh. Ya, jalan nek ora nggo iki, ora nggo Bluetooth, Eko ora. Nah. Jal, halo. Halo. Ngomong Eko ora? Ora Eko sih. Ora. Ora. Apa? Resek. Ora. Apa? Aman ya. Aman. Asu tekan gede des. Tak buka wae lawangnya berarti. Yo. Aku mau niki jane meh bahas zaman-zaman kuliah ro kowe. Cuma yo ora apa-apa lah bahas. Ngono. Yo. Tapi apa harus dicampur? Hah? Harus dicampur. Campur wae apa-apa santai konten campur aduk kowe. Kok potong-potong kok dadi ning Instagram. Wes to. Iya. Berarti lanjut sing mau sing asih jane mungkin sing cat star kowe ngomong soal konten kowe nulis dhewe wis mulai berisik gitu. Wis mulai berisik. Masa aku diceritone asu males deh. Wis berarti kok di cut wae ya. Cinta maneh ra iso diilangi nang isih. Gampang lah. Gampang santai. Tambah meneh. Nah kan tadi kan udah soal podcast. Terus konten kreator. Nah, terus start untuk konveksi sama kos-kosan tuh gimana? Konveksi sama kos-kosan. Nah. Konveksi awalnya aku pengen jualan. Pikiranku aku pengen jualan. Cuma aku rak ngerti, aku rak duwe produk. Ya. Dan aku mikirnya nek jualan itu apa yang ada di sekitarmu mbok jual ke kota, nek orang apa yang ada di kota mbok jual ke tempatmu. Jadi misalnya ya namanya penjual kan istilahnya cuma mindah ketok nih, mindah. Iya, benar. Nah, kebetulan ketika aku ambil neng Kaliwungu iki aku keliling-keliling tempat nemu yang namanya istilahnya vendor kain ngono lah, tempat-tempat ngono. Nah, disitulah aku mulai kenal wonge, kenal ngene-ngene. Terus
mulailah oke iki wae lah sing pengen tak jual. Setelah sebelumnya aku sempet kepikiran meh gawe tas, meh jualan tas. Jualan tas. Jualan. Oke. Tapi itu kan ono ning Kendal iki ono namane sentra industri tas. Iya. Cuma dia spek yang aku minta dia nggak bisa menuhi Menuhi. karena ya lagi-lagi keterbatasan bahan baku. Kalau Hmm. di luar kota-kota besar ya keterbatasan bahan baku. Nah, udah makanya ya udahlah karena aku jadi pengen banget yang namanya makanan cuma Ya. bisa masak bos. Iya. Pengen makanan tapi nggak bisa masak. Masak Bisanya resep, menikmati. resep nak duwe. Iya kan lah. Akhirnya ya wis lah kaos kebetulan aku ya skill desainku iya meskipun ora kreatif tapi ala kadarnya bisa lah untuk seperti itu. Akhirnya kaos wae lah sampai sekarang. Akhirnya buat kaos. eh, Dengan keunggulan bisa custom dan sehari jadi ya Mas. ini promosi yang mantap ini. Oke. Oke, jangan lupa ya. Silakan buka IG Green Tea ID. Di situ banyak sekali contoh-contoh. Nggak usah di follow, nggak apa-apa, asal dibeli. Nah, asal pesen ya. Asal pesen. Nah, soalnya itu. banyak yang follow, banyak yang tanya-tanya, ujung-ujungnya nggak pesen. Namanya juga orang Indonesia, Mas. Iya. Nah itulah. Nah terus yang agak ini sebenarnya kos-kosan ini yang kos-kosannya ada di dalam rencana, tapi operasionalnya benar-benar nggak terpikirkan sebelumnya karena beli kos-kosan ini semenjak gajian awal ini sudah pengen beli kosan. Kok beli kosan? Usaha kosan. Sejak gaji pertama keluar, nggak tahu mau diapain kan. Wah, ini nanti tiap bulan gajian tapi nggak kepake uangnya. Sayang juga. Sayang bisa sekali. hilang. Udahlah. Sekian tahun tak kumpulkan buat modal mendirikan kosan. Nah, itu. Oke. Oh, juga kerja kos-kosan bisa tak pasrahin orang yang bersih-bersih, bayarnya ntar tetap transfer ke aku, itu kan bisa tak tinggal. Bener. Tapi akhirnya malah seperti itu, ada keinginan untuk membuka usaha sendiri. Akhirnya sekalian ngopo ora tak toh aku ada di kos-kosan, keuntungan dari kosan itu masuk dan aku bisa tinggal di kos-kosan tanpa mengeluarkan biaya tanpa biaya kosan. Saya serius. Mas Dika itu kalau di lingkar geodesi Undip itu terutama dikenal sebagai karena nggak kerja jadi dikira nganggur kan ya, nggak kerja di bidang survei. Nah, jadi sebenarnya itu kalau nganggur ditekuni itu ternyata hasilnya lumayan juga ya. Kalau nganggur tuh stres Mas kamu Mas. Harusnya stres karena otak tuh dipaksa buat aku harus gimana ya buat menghasilkan uang ya gitu. Buat hidupku tuh nggak berguna. Tergantung orang tua. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu, ada yang nganggur, ya wis lah nganggur nih. Ngelempar CV toh ngono kan. Iya. Terus sekarang untuk rencana jangka panjangnya gimana Mas? Kayaknya kan ini udah masuk 25 kan, udah masuk quarter life crisis kan. Nah itu udah ada bayangan ke depan atau masih galau-galau atau masih susah ketika menjawab kapan nikah itu?
Nah, itu salah satunya, Mas. Salah satu problematika kehidupan manusia di umur 25. Ditanyain sama emak itu, ibu itu. Tapi ya udah dijawab. Ya ntar. Aja kan ntar bosen dia. Bosen. Ini malah kayaknya ibu yang takut kalau anaknya nggak laku ya. Malah anaknya tuh santai wae, mosok rak laku wong. Tapi kan kemarin juga akhirnya diputusin ya Mas. Iya itu berarti udah nggak laku ya Mas. Udah kehilangan daya tarik kalau kayak gitu. Kehilangan daya tarik. Emang putus kenapa Mas? Asu. Ya kan kita, wah ini berat Mas kalau bahas ini. Soalnya kan kita ngomongin soal jarak Mas. Asik. Oke. Iya, berarti LDR ya Mas? Oh iya. Saya LDR berapa tahun itu kemarin? 6 tahun. LDR 5 tahun? Oh iya. Luar biasa. Ya walaupun endingnya tetap sama kayak cerita-cerita orang lainnya ya Mas. Iya. Endingnya juga ya gitulah. Tapi dari situ malah bisa jadi motivasi kan ya untuk memulai usaha, untuk membuktikan ke dia kalau kita bisa hebat untuk dia gitu. Oh, enggak ada kayak gitu mah. Bahaya kalau motivasinya kayak gitu, bahaya. Oh lah. Jadi akhirnya gimana Mas? Mengolah rasa sakitnya itu Mas. Kan pasti masih terbayang-bayang gitu kan. Itu tuh ntar dia seiring waktu akan sembuh. Akan lebih mudah lagi kalau sembuh itu kalau nemu yang baru, tapi sayangnya belum nemu yang baru. Oh, gitu. Karena pandemi ini lumayan brengsek juga Mas, tiap ada wanita yang mau saya ajak jalan selalu beralasan nggak boleh keluar seperti itu. itu kayaknya di belakang masih ada terusannya Mas. Kenapa? Nggak boleh keluar sama kamu Mas. Es dan kau berlaku. Iya, secara tintuan berlaku. Iya itulah pokoknya. Semoga ya cepat kelar. Kalau kelar ya cepat dapat pacar. Usaha juga lancar. Yang orang kan jadi keluar kan juga butuh main, butuh eksistensi. Mereka punya mau bikin acara-acara. Nah, kalau bikin acara kan juga orang bikin kaos kalau bikin acara gitu. Orang jadi gitu. Saya kan jadi jualannya kan enak kalau orang-orang ada keluar. Nah, benar. Nah, kalau kan juga apa ya aku mau ngomong apa dulu. Oh ya, sekedar info kalau jika ini kalau semasa kuliah itu ya termasuk yang memanfaatkan teman-teman di sebelahnya ketika ujian. Oh, ya. Dalam hal apa ini? Dalam hal kebaikan apa? Oh, dalam hal kebaikan. Mendapat nilai yang baik itu kebaikan, Mas. Iya. Apalagi sharing knowledge dimanapun dan kapanpun itu selalu dianjurkan. Ilmu yang baik adalah ilmu yang dibagikan, ya nggak? Nah, benar. Terutama pada saat ujian. Iya. Terus ide apa nih bahas kuliah dik? Bahas kuliah apa nih? Ini kita itu absennya atas bawah. Ya, atas bawah 88, 89. 88, 89. Berarti kita waktu itu verifikasinya berbarengan ya? Berbarengan.
Aku ora kenal sapa kowe. Terus kita sekelas, jadi ujiannya sebelahan. Dan itu kayak coba kalau kayak zamannya kita dulu terus ujiannya online ya. Nah, kayaknya itu nanti bakal ada satu kosan khusus basecamp gitu. Jadi kita di situ semua ngerjain bareng ini gimana ini gimana. Tapi ya kayak di tempatnya adikku nggak usah tak bilang mana, adikku tuh curhat gitu. Kalau ternyata nggak semua orang suka dengan ujian online, Pak. Loh, malah gitu. Loh, Bukannya ujian online itu malah loh, enak ya, kita bisa loh. buka buku tanpa tahu dosen gitu. Bener kan? Itu Nah, yang tak pikirkan waktu dia ngomong sama. Orang kok nggak suka sama ujian online. nah itu kenapa tuh? Katanya takutnya banyak yang mencontek. Itu kan maksudnya alasan mahasiswa apa maksudnya seperti itu? Mahasiswa tidak seperti kita, Mas. Masih iya. Sampai ibuku tuh tak ceritain kok. Sampai ibuku yang menurutku suci, ibuku saya bilang sok suci. Ya, Mbokmu dhewe loh. ini kan ya jangan ditiru, tapi kan maksudnya ketika kita diberi kemudahan, kenapa enggak dimanfaatkan seperti itu? Bener. Itu maksudnya kalau dari dulu ada kesempatan ujian online, mungkin kita nggak akan bisik-bisik waktu ujian. Ya, kita langsung teriak-teriak gitu ya. Langsung di seberang kasur sebelah. Wih, cok, jawabannya apa iki piye carane? Kowe apa jawabanmu ngono. Iya, nomor siji piro, nomor loro piro. Itu kan lah untung pakai susah deh. Dulu Oh, tuh kan memang cara-cara konvensional kayak fisik itu selalu bisa menguji adrenalin. kita belajar mengatasi rasa takut di situ. Nah, manfaatnya apa? Akhirnya bisa mengatasi rasa takut di proyek. Tapi pernah ketahuan lah. Oke. Jadi aku pernah, Des. Apa? Kawan. Aku kan kalau ujian paling mentok tanya temen kan. Aku lihat kanan kiri, absen 88, absen 90. Itu pasti bawa catatan kecil gitu kan. Nah, akhirnya kan aku termotivasi. Tergoda. Nah, pertama nyontek gawa kepean langsung konangan. Tidak pro. Tidak pro. Nyontek bawa kepean itu bukan jalan ninja saya sepertinya itu. Goblok tenan. Ketat pas itu pengawasnya yang killer. Cari-cari sih emang. Apalagi deretan-deretan kita itu kan emang selalu jadi sorotan. Iya. Oh, aku goblok banget jangan biarin. Untung rak auto C no rak masih diampuni. Nah, masih diampuni. Nah, ngomong-ngomong soal kuliah online itu kayaknya memang butuh effort lebih malah ya. Udah kita bayar mahal, kita harus beli paket data yang juga mahal, apalagi kalau daerahnya tidak tercover provider yang dengan harga paketan murah, ya mau nggak mau tetap lari ke provider plat merah. Paketannya ngeri guys. Ya senajan tuh aku ya seneng juga tapi deng. Memang. Karena cuma yang menjangkau kan cuma itu kan. Nah, dan kuliah online kan juga kuotanya banyak. Iya.
terus apa nih di kuis entek. Ci ono ae. Aku meh cerita ketahuan HP ya, pengen cerita ketahuan HP. Jadi Oh iya, itu pas kapan sih? Pas jadi ujian pas ketahuan HP, fisika dasar. fisika dasar. Heeh. Yang Fisdas 2. Jadi waktu itu mata fisika dasar kan. Terus sebenarnya kan ujiannya ya istilahnya soalnya sama istilahnya formalitas tok. Iya. Formalitas tok kan tentang bahkan kita semua sebenarnya udah tahu materinya seperti apa yang akan keluar seperti itu. Cuma entah kenapa di situ aku kok kayak merasa ragu, merasa was-was. Akhirnya aku jawaban-jawaban itu tak bawa di HP gitu. Baru masuk tak taruh di HP di selangkangan, bawa selangkangan langsung ketahuan sama pengawas yang matanya jeli sekali. Karena kebetulan HP ku juga warnanya waktu itu casingnya kuning menyala dan itu kursinya warna hitam, celanaku hitam. Wah ya wis habis langsung ketahuan. Tapi itu masih mending Mas daripada saya. Kenapa? Ujian fisika dasar itu dilaksanakan pada bulan puasa seperti ini Mas. Dan aku telat tangi, aku teko wis do bubar. Asuh. Fisika dasar piro, Dek? Fisika dasar 2. Berarti pas aku konangan kuwi, kowe telat tangi. Aku telat tangi. Ra entuk mlebu. Ngulang kuwi berarti. Iku sih usaha lobby. Lobby aku golek surat sakit. Akhirnya boleh, ya udah dapat penugasan. Ya. Deretan kita itu suram. Suram. Lagian nih ketika puasa itu dilema orang yang sering begadang itu makin menjadi-jadi. Memang. Ketika dia mau tidur takut kebablasan. Nah, tapi ketika dia enggak tidur kok jam 1, jam 2 itu ngantuk banget. Selalu seperti itu. Memang. Akhirnya solusinya nek aku zaman kuliah aku sahur jam-jam 1, jam-jam 1 wes habis itu tidur. Subuhnya kelewat masalah. Penting ujian ya. Penting wes sahur terus esoknya ujian. Tapi ngomong-ngomong soal ujian kan akhir semester kan biasanya. Nah terus ketika akhir semester itu pasti ada tugas yang molor banget. Nah, tugas kelompok yang molor. Undip kan di Semarang, di Jawa Tengah. Nah itu kan Lebaran kan berarti tiket-tiket pasti udah pada habis dong. Udah pada habis, udah pada istilahnya udah di booking lah tanggal sekian. Jadi mau nggak mau hari sekian tugasnya kelar atau enggak tetap pulang kan pasti. Nah itu kita sebagai penghuni Jateng. Penghuni Jateng terutama dalam jalur Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang pasti dikorbankan. Menjadi korban, pasti menjadi tumbal dari tugas yang naudzubillahi min dzalik itu nggak kelar-kelar. Padahal ya udah UAS, maksudnya tinggal nunggu IPK kan, Iya. keluar
masih ngerjain tugas, itu pun ditinggal sama teman kelompoknya, seperti itu kan. Dan cinta nanti namanya ditulis di laporan. Terus minta namanya di laporan. Keren. Salut lah sama yang seperti itu. Ya nggak apa-apa. Tapi ketika kerja kemarin di ibu kota, iya nggak ibu kota sih, Tangerang. Itu baru ngerasain menjadi teman-teman kita yang udah beli tiket itu akhirnya. Jadi nyari tiket itu harus H-3 bulan. Tiket kereta tuh H-3 bulan. Kalau lewat dari itu, hilang. Salam. Gak iso mulai. Nunggu kereta cadangan. Di mana kereta cadangan kalau buka apps buat pesen tiketnya pasti error. Bandwidth lemah. Nah, terus akhirnya wah berarti kantor tanggal segini libur atau enggak bodo amat. Cabut karena udah beli tiketnya. Ya itu seperti itu. Ya. Iya, pokoknya harus di closing wae. Ya wis closing ya apa-apa. Wis ya, memang lah. Kalau mengenang masa-masa kuliah memang banyak kenangannya lah. Apalagi masa kuliah kan juga salah satu momen di mana saat itulah kita bisa terbentuk jati diri kita, pemikiran kita dan lain-lain. Ya apalagi dari ceritanya Dika itu kan banyak yang dimotivasi karena rasa sakitnya cinta, terus mencoba hal baru, macam itulah. Jadi ya memang cinta yang patah itu bisa membuat resah, tapi biasanya hari-hari yang indah itu mendadak menjadi gundah. Hati memang ingin marah, tapi hidup harus terus melangkah. Ya, alih-alih terpuruk dalam masalah, rasa sakit pun diubah menjadi berkah. Ya. Nah, akhirnya karena tak ingin mengingat tragedi, patah hati pun diubah menjadi energi. Dulu bicara tentang angka, bumi, posisi, dan deviasi, sekarang beralih menjadi bisnis, ide, pengembangan diri, dan motivasi. Ya, memulai bisnis memang awalnya meringis sih, tapi akhirnya bisa berbuah manis. Oke, gengs. Dengan Sandy dan guest star kita, owner podcast kita. Dika. Sampai jumpa di next episode Green Tea Talk. Thank you. Thank you. Wes apa deh? Katamu, tapi kok kerikot lagi. Kowe. Kok gambarmu mati, Cuk? Mbok, aku ya bingung. Ya, kerikot pora lagi kata-katamu terakhir nih. Ya wes. Ya kok jajalah. Tak ngedit. Nah, aku yo ki ajaran yo ngisi waktu luang. Daripada Aji Sofan terus. Iya, Des. Aku mesake karo komputerku bareng. Oh, dipaksa-paksa terus. Nah, iya. Ya wes. Suwun ya. Ya engko ya ra besok tak kirimi. Asuk kata-katamu sangat, Des. Mantap. Oke. Sip. Thank you. Assalamualaikum. Salam.